Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Promosi minuman beralkohol bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria yang diusung Cafe Holy Wings ternyata berbuntut panjang. Bukan hanya ingin viral, promosi yang dikenal banyak orang, tapi sekarang ada 6 orang tersangka yang dijerat Undang-Undang ITE yang bernuansa sara dan juga menistakan agama. Apakah manajemen dari Holy Wings murni polos tidak mengetahui bahwa ini risikonya begitu besar? Atau ada unsur kesengajaan sehingga mempromosikan dengan nama-nama yang diagungkan, disanjungkan umat beragama. Muhammad bagi umat Islam dan juga Maria bagi Katolik. Nah ini dia, motif lain ini yang kemudian dicari. Apakah kemudian ada motif lain yang memang berbau sara yang diusung oleh Holy Wings? Karena strategi marketing yang kemudian dilakukan di media sosial, kita tahu ini adalah ranah publik. Tentunya sensitivitas terhadap berbagai hal termasuk sara harus diperhitungkan karena ada implikasi hukum di dalamnya. Kita akan lihat mengenai hal ini, apakah betul ada kecenderungan penistaan agama dan apakah kemudian seharusnya Holy Wings ditutup atau tidak. Kita akan nanti bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kita ke kasus yang akan kami bahas malam hari ini mengenai Cafe Holy Wings. Sebenarnya Cafe Holy Wings ini memiliki banyak sekali cabang, bukan hanya di area Jabodetabek, tapi ternyata ada di Yogyakarta, kemudian ada juga di Manado. Ternyata banyak massa yang emosi karena promosi minuman beralkohol gratis untuk nama Muhammad dan Maria tersebut ya. Ya, ini sejumlah ormas bahkan tidak hanya di wilayah Jakarta saja, tapi juga berada di wilayah lain seperti Sleman, Yogyakarta, di Manado, di Bogor juga kemudian menggerebek sebuah kafe dan juga restoran yaitu Holy Wings di sejumlah wilayah. Hal ini buntut dari probo tersebut, probo yang mengatasnamakan Muhammad dan juga Maria yang diberikan minuman beralkohol gratis. Ternyata permintaan maaf dan juga penyesalan dari manajemen Holy Wings tidak cukup dan buktinya ini memantik kemarahan dari elemen masyarakat. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu. Saya akan koordinasi dengan teman-teman dari Muslim, ormas yang lain, dan kami akan turun di tempat ini. Ya. Ini berapa sen? Itu konik. Maria mengingatkan jika masih menjual minuman alkohol di atas 5%, maka tidak segan-segan untuk mencabut izin operasi dari kafe bernama Elvis yang merupakan ex Holy Wings tersebut. Ya, kemudian kalau kita lihat di wilayah DKI Jakarta juga paling tidak ada 12 gerai Holy Wings ini yang kemudian sudah ditutup dan juga dicabut izinnya. Kalau kita kemudian juga melihat ada salah satu pemegang saham, kita turut mengenal juga ada pengacara Hotman Paris yang sempat melakukan permintaan maafnya, kemudian bahkan mengunjungi secara langsung Ketua Umum MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah Holil Davis. Saya Hotman Paris selaku salah satu pemegang saham di Holy Wings datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Holil Davis selaku Ketua MUI dan juga Roy Surya dari PBNU atas kesalahan yang dilakukan oleh staf Holy Wings yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Holy Wings sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Holil Davis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Bang. Masya Allah Bang. Saya ucapkan terima kasih dan bangga Bang bisa klarifikasi, tabayun ke rumah ini, dan sebagai pribadi ya saya memaafkan Bang, karena pasti setiap orang melakukan kesalahan dan sebaik orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertobat dan juga minta maaf. Tentu umat Islam akan memaafkan karena kita adalah orang baik. Nah tentu tadi berkenaan dengan penegakan hukum, kami setuju Bang, ini terus diproses untuk pembelajaran. Ini anak buah Abang, stafnya terlalu kreatif.
hilang sensitivitasnya bahwa ini ranah agama. Bang Hotman, bukan hanya umat Islam yang merasa tersakiti dan juga marah, tapi juga ada umat Kristiani. Ada Katolik di sana yang mengecam tindakan promosi oleh Cafe Holy Wings. Kita lihat bersama, ini merupakan berbagai unsur elemen masyarakat yang melapor ke Polda Metro Jaya. Di antaranya ada KNPI, kemudian Satma PP dan juga HAMI, Himpunan Advokat. Ya, berbagai unsur ini kemudian turut melaporkan Holy Wings ke Polda Metro Jaya. Salah satunya juga dilakukan oleh Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI ke Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Pelaporan ini sebenarnya buntut juga dari promo gratis minuman beralkohol bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan juga Maria dalam unggahan Holy Wings di media sosial. Ini tentu kemudian menyinggung sejumlah umat Muslim dan juga umat Katolik. Ini ada juga dari HAMI dan juga dari FBI, Forum Batak Intelektual, yang melaporkan apa yang sudah dilakukan Holy Wings ini ke pihak kepolisian. Ini sebenarnya sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan, yakni EJD selaku Kreatif Director Holy Wings, kemudian Head Team Promotion, ada juga pembuat desain virtual, tim admin media sosial, sosmed officer, dan juga admin tim promo. Usianya masih relatif muda, ada yang masih 27 tahun, 22 tahun, 36 tahun. Sangat disayangkan. Ya, buntutnya juga kalau kita lihat di wilayah DKI Jakarta paling tidak ada 12 kafe dan juga restoran Holy Wings yang dicabut izinnya dan juga disegel oleh Satpol PP hingga detik ini. Di antaranya ada di Holy Wings Kemang, kemudian Tanjung Duren, Senayan, termasuk juga di epicentrum. Alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 12 outlet ini karena tidak memiliki izin kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya selama ini Holy Wings ini hanya menggunakan SKP, surat, bisa dikatakan surat pengecer, hanya menjual minuman alkohol untuk take away, untuk dibawa pulang, bukan untuk dikonsumsi di tempat. Dan juga paling tidak surat izinnya itu adalah untuk kafe dan juga restoran, bukan untuk hiburan malam. Jadi karena atas dasar izin yang disalahgunakan tersebutlah kemudian 12 gerai Holy Wings ini ditutup. Kita akan bahas mengenai hal ini, termasuk juga promo yang kemudian menyinggung dan juga mengandung sara. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Eko Kunta di pegiat media sosial. Assalamualaikum, selamat malam Mas Eko. Dan juga ada Pak Trubus Radiansa, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Hadir juga ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga mengundang pendakwa Ustadz Felix Xiao dan juga pelapor Holy Wings Bang Erles Rariral. Selamat malam Bang. Dan juga pelapor kasus penistaan agama Holy Wings Bang Egy Sujana. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, karena ini bukan hanya menyinggung umat Islam tapi juga ada umat Kristiani, Katolik. Kita ingin langsung ke Bang Erles Rariral yang kabarnya melaporkan kasus Holy Wings ini ke pihak kepolisian. Pertimbangannya apa, Bang Erles? Oke, baik. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak narasumber yang ada di sini dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam kepada TV One juga yang sudah memfasilitasi acara ini. Jadi begini. Pertama, adanya Holy Wings di sini karena adanya pelecehan, penodaan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Bunda Maria yang diyakini oleh kami sebagai kaum Katolik, sehingga kami berkoordinasi dengan teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia untuk segera melaporkan bahwa ada terjadi tindak pidana yang sangat mencederai rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebinekaan sebagai umat beriman. Berangkat dari situ, kami berkoordinasi dan akhirnya kami melaporkan kejadian Holy Wings ini kepada Polda Metro Jaya. Yang dilaporkan berarti adalah manajemen Holy Wings Pusat ya? Ya, kita melaporkan manajemen Holy Wings Pusat yang dengan sayembaranya itu yang menyatakan bahwa ada minuman gratis bagi yang nama Muhammad dan nama Maria. Anda bisa jelaskan secara rinci apa yang membuat teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia ini tergerak untuk melaporkan? Unsur yang tadi Anda sebutkan penodaan agamanya di bagian mana dan bisa diterangkan kepada pemirsa? Oke, baik. Jadi begini, malam itu dalam promo Holy Wings, kalau seandainya terjadi
dalam promo dia menyebut bahwa ada promo minuman gratis bagi yang nama Maria dan Yasinta. Itu kami dari orang Katolik dan kami yang mengerti hukum tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Misalnya dia katakan bahwa di situ Maria dan Andromeda pun tidak ada masalah. Ini hostnya Bang, Kami Maria tidak dan terbangun. Andromeda. Kami tidak terbangun malam itu. Kami tidak terbangun. Kenapa saya contoh di Bang Andromeda biar publik langsung mengetahui ya kita pakai. Jadi gini, karena di situ dia menyebut bahwa Maria dan Muhammad, wah, ini secara hukum benar-benar dia sudah melecehkan. Unsur pelecehan, unsur penodanya di situ. Kalau dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad di situ, itu saya rasa teman-teman Kristiani maupun teman-teman saudara-saudara saya Muslim pun tidak ada yang tersontak. Tidak ada yang tersontak sampai saat itu. Oleh karena itu, berangkat dari situ, kami meyakini dan kami mengetahui setelah kami teliti, telusuri bahwa ini ada unsur kesengajaan juga di situ, dan kami minta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera mengamankan pelaku dan mencari tahu semua apa dan mengapa ini sampai terjadi. Pada prinsipnya, kami tidak berhenti cuma di 6 orang tadi. Kami meminta kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas siapa-siapa yang terlibat. Dan pasti akan ditemukan pesan sponsornya ada. Bang Erlas, tadi Anda sempat sampaikan ada unsur kesengajaan meskipun pihak Holy Wings kemudian tidak ada maksud untuk mengarah ke unsur sara tersebut dan bukan Muhammad sebagai Nabi Muhammad dari umat Islam maupun juga Bunda Maria di umat Katolik. Itu kan jawaban mereka. Tapi bagi 200 lebih juta jiwa mengetahui. Dan satu Mbak, ini sudah isu internasional. Bukan isu nasional lagi, sudah internasional. Bahwa dunia mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Teman-teman, saudara-saudara kita Muslim, dan Bunda Maria itu ibu dari Yesus Kristus yang diimani serta diamini oleh kami pemeluk Kristiani. Jadi Bang Erles menangkap ini bukan kesengajaan karena namanya mungkin mayoritas digunakan, tapi memang nama dua tokoh yang dikultuskan di masing-masing agama. Ya, seperti itu. Ini nama-nama yang sangat disembah, disanjung, jadi junjungan bagi teman-teman Muslim maupun kami sebagai Kristiani. Oke, artinya setuju kalau misalnya Holy Wings ditutup atau tidak? Saya sangat setuju malam ini. Saya katakan sangat setuju dan saya minta kepada Anies Baswedan untuk cabut perizinan, kalau bisa ditutup aja. Baik, kita langsung ke Pak Trubus melihat kalau dari Bang Erles bahwa dua nama ini diagungkan, disanjung dan sudah mengarah ke penodaan agama. Kalau versi Pak Trubus bagaimana? Kalau dari sisi kebijakan publik itu sebenarnya tidak harus ditutup. Karena apa? Karena pada Pergub nomor 18 itu ada mekanisme prosedurnya akan menutup tempat usaha. Jadi itu harus ada peringatan pertama sampai ke peringatan ketiga baru ditutup. Jadi tidak bisa kemudian karena tekanan-tekanan publik tiba-tiba harus ditutup itu. Yang kedua bahwa kebijakan publik memang menjadi kewenangan Pemprov dalam hal ini. Tetapi ini dengan adanya temuan bahwa di situ tidak ada surat izin keterangan pengecer, kemudian juga di situ ada penjualan langsung gitu, itu kan harusnya ada izin mengenai golongan B, golongan C karena itu menjual miras gitu kan, pokoknya beralkohol lah kira-kira begitu. Nah itu harusnya ada, tetapi yang terjadi itu tidak ada. Lah kalau tidak ada berarti selama ini apa yang dilakukan oleh Pemprov kan harusnya membina mengawasi, padahal sebelumnya Holy Wing ini sudah ditutup, dulu kan pernah karena melanggar PPKM pernah ditutup, kemudian dibuka kembali dengan nama baru namanya Gerisan atau apa itu. Tetapi ini persoalannya kemudian harus dilihat secara utuh, bahwa penutupan ini kemudian berdampak pada 3.000 karyawan ini. 3.000 karyawan ini kan harus dipikirkan bagaimana kemudian Pemprov memikirkan ada apa sesungguhnya di situ, artinya mereka 3.000 karyawan ini harus memperoleh hak-haknya. Nah, kalau kemudian ditutup, otomatis kan ini mereka jadi pengangguran. Sementara Pemprov sendiri sampai hari ini kan belum memberikan solusi kepada mereka, dan sampai hari ini kita selama pandemi COVID itu DKI kan juga tidak membuka lapangan pekerjaan yang sifatnya masif bisa menerima pekerjaan dari para ini. Dan selama ini juga bahwa di Holy Wing sendiri itu selalu orang mau bekerja itu mudah diterima.
Mereka tidak memandang umur, tidak memandang apa itu yang menyebabkan kemudian ini. Nah, dengan demikian kalau menurut saya adalah bahwa kekurangan kelengkapan macam-macam itu bisa dipenuhi dan itu tugas dari Pemprov untuk memastikan kan selalu harus ada audit itu. Jadi kalau ini pemilihan bahwa ada di situ ada pelanggaran, ini sisi administrasi kalau kita bicara kebijakan publik. Kalau dari sisi hukum tadi Bang Ani sudah jelaskan itu urusan dari pendapat hukum. Artinya kalaupun mau ditutup harus idealnya menunggu proses hukumnya dulu gitu. Proses hukum dulu baru. Meskipun juga sudah secara jelas begitu menyalahi izin ini. Iya, kalau menyalahi izinnya itu kan tetap ada teguran toh. Kan ada teguran karena di dalam Pergub 18 aturannya seperti itu. Tapi ini kan dua efek yang berbeda Pak Trubus. Yang satu digeruduk karena perihal agama, yang satu lagi digeruduk karena persoalan administrasi, izin tadi. Iya, kalau kita kan dalam kebijakan publik kan pengertiannya lebih ke persoalan administrasinya kan. Bagaimana kemudian administrasi itu harusnya dilengkapi dan itu menjadi tanggung jawab kedua pihak. Artinya dari manajemen Holy Wing maupun dari pihak Pemprov ini harus ada koordinasi kan namanya suatu usaha investasi itu kan sifatnya sinergitas kan gitu, harmonisasi sinergitas. Jadi mereka saling sama-sama tahu. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada masalah hukum kan ini masalah yang berbeda dalam artinya bahwa kebijakan publik yang diambil oleh Pemprov ya dalam hal ini tepat karena tepatnya pengertiannya adalah bahwa itu menjadi kewenangan gubernur untuk melakukan putusan karena ada situasi yang memang di luar itulah, di luar itu kan administrasi. Masalah administrasinya, tapi kalau kita lihat kan ada unsur juga latar belakang kegaduhan dan juga keresahan masyarakat terkait dengan promosi tersebut. Disebut-sebut mengandung sara, menyebutkan nama Muhammad dan juga Maria, menyakiti hati umat Muslim dan juga Katolik. Iya, kalau itu artinya ada pendapat seperti itu. Dibiarkan dibuka saja? Ya dibuka saja itu kalau memang ini karena apa? Karena sesungguhnya itu bisa pengertian ditutup itu tidak tutup selamanya bukan. Tapi ditutup berapa jangka waktu, kemudian nanti dibenahi hal-hal yang ini, nah kan bisa lagi kemudian dibuka lagi dengan nama yang berbeda, kan aturannya seperti itu. Khawatirnya berulang, Pak Trubus. Nah kalau berulang ya itu harus diganti dong semuanya, artinya kan di situ ada tanggung jawab. Di situ tanggung jawablah Pemprov yang harusnya membina kepada para pengusaha supaya tidak ada istilahnya pelanggaran-pelanggaran. Pak Trubus membaca promosi ini bagian administrasi yang disengaja atau hanya kelalaian semata? Kalau saya melihat dari unsur ada sengaja di situ, sengaja. Karena kan ini kan suatu tim kreativitas kan, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ini nggak sengaja nggak bisa, itu ada proses mekanisme dan ada persetujuan juga kan. Kalau dalam kebijakan publik itu ada mekanisme prosedur yang dilalui. Bisa kami sebutkan ini grand design tanpa membaca risiko ke depannya? Ya bisa saja, bisa harusnya dia sudah tahu bahwa ini akan menimbulkan satu istilah tanda petik keonaran kan gitu, atau dari kegaduhan. Sebenarnya mereka mungkin sudah tahu. Nggak mungkin kalau mereka mengatakan saya tidak tahu kalau ini tidak sengaja, nggak mungkin. Karena itu sesuatu yang sifatnya sudah didesain. Artinya dengan membawa nama Muhammad, membawa nama Maria, nah itu mengandung unsur kaitan dengan agama kan gitu. Jadi dalam pandangan saya itu memang ada kaitan. Dipersilahkan itu urusan hukum, tapi nanti pembuktiannya kan di proses pengadilan kan gitu. Artinya sampai ke proses sana. Tapi itu bagian dari pertimbangan yang kemudian kebijakan publiknya Pemprov DKI menutup gitu. Tetapi dari sisi kebijakan publik yang administrasi tadi harusnya belum gitu. Ada proses-proses dulu karena memang kita ada pergubnya bahwa itu nanti ada lagi misalnya perdanya sebagai pertimbangan Perda nomor 8 tentang ketertiban umum, kemudian ada lagi mengenai aturan-aturan PP, misalnya PP juga menentukan tentang itu hal yang perlu menjadi pertimbangan gitu loh. Saya kira itu Mas. Oke, Bang Erles? Setuju Bang? Sepakat juga? Artinya tidak harus ditutup begitu saja, harus ada pembinaan paling tidak agar Holy Wing bisa menjadi lebih baik lagi Bang. Kalau semisal ada kasus lain yang bukan bersentuhan dengan agama, kepercayaan di sini, sah-sah saja saya sependapat dengan Bapak ini. Tapi di sini junjungan Nabi besar Muhammad, ada di kami umat Katolik, Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus yang dilecehkan. Lewat forum ini saya mau katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita akhiri penodaan, penistaan, pelecehan. Mari kita konsen sama-sama membangun negeri ini. Baik, Mas Eko dan juga Pak Nurholis, apakah Pak Felix juga dan juga Bang Egy, apakah melihat ini ketidaksensitifan, ketidakpekaan manajemen Holy Wings ini sehingga sudah membuat gaduh di bawah? Sesaat lagi ditanggapi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Iya,
Oke, promo ini kontroversial Mas Eko. Kalau tadi disebut juga oleh Bang Erles bahwa menistakan agama tidak hanya Islam saja tapi juga Katolik. Anda sepakat dengan hal ini? Atau justru biasa-biasa saja? Ya, kalau dilihat dari kasusnya, kalau kebiasaan Holy Wing selama ini untuk promo ya, kan selalu menggunakan cara-cara yang kontroversial. Mungkin ketika pas PPKM dan kemudian itu ditutup oleh Pemda pada saat itu kan itu efek promonya luar biasa. Sejak saat itu kemudian nama Holy Wing keluar, kemudian ada tinju, ada apa gitu loh. Jadi cara-cara promo Holy Wing selama ini memang selalu menggunakan hal-hal yang kontroversial. Dan saat ini kebablasan menurut saya. Kebablasan karena tidak memperhitungkan ada sisi sensitivitas simbol-simbol beragama. Orang boleh ngomong, oh itu kan cuma sekedar nama, tapi itu tetap saja sebagai simbol beragama. Dan saya lihat itu hal yang pertama. Yang kedua menurut saya, apapun tindakannya terhadap Holy Wing, yang juga penting diperhatikan adalah 3.000 karyawan Holy Wing yang hari ini mungkin kehilangan mata pencaharian, keluarganya kehilangan mata pencaharian. Pemda, manajemen Holy Wing, atau siapapun itu harus bertanggung jawab pada 3.000 orang ini. Ini dampak dari barangkali kalau seandainya kita mau berbesar hati, iya promosinya salah dan kemudian ada orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Tetapi kemudian kita jangan menggebiah uyah yang misalnya staf administrasi, keuangan yang nggak tahu apa-apa tentang promosi ini juga kena dampaknya. Atau chef di dapur sana kena dampaknya. Mereka juga harus difikirkan karena mereka adalah warga negara Indonesia. Tidak bisa kemudian semua kebijakan itu tutup dan kemudian kita biarkan nasib mereka. Itu Pemda menurut saya juga penting untuk memperhatikan nasib mereka. Yang juga penting kalau kita lihat tersangka-tersangkanya masih muda, ada yang cuma admin medsos. Yang dia disuruh oleh manajemen mungkin mengupload di medsos usia 22 tahun jadi tersangka. Menurut saya ini juga penting untuk difikirkan. Karena mereka ya sebagai karyawan, anak muda yang cuma mengupload promo seperti itu. Dan sekarang mereka menjadi pesakitan. Manajemen Holy Wing nggak bisa berlepas tangan terhadap nasib mereka. Karena mungkin mereka nggak tahu, mereka cuma jalanin fungsinya sebagai karyawan, mereka nggak ngerti apa itu dampak sosialnya terhadap kegaduhan promosi ini dan sekarang mereka juga jadi korban. Apakah sepolos itu mereka tidak tahu meskipun promosi ini juga melibatkan atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi? Nah apalagi seperti itu kan, artinya gini, kalau seandainya mereka ini cuma staf biasa yang upload di medsos, saya ngerti misalnya cara kerja gitu, mereka mungkin kerjaannya cuma upload di medsosnya Holy Wing. Mereka nggak tahu isinya, mereka nggak tahu kontennya. Dapat dari tim promo upload, dapat dari tim ini upload. Dan sekarang dia jadi tersangka. Anak-anak muda ini barangkali juga termasuk orang yang bukan orang yang tidak secara kehidupan yang normal-normal saja. Nggak punya dalam kepala mereka sebagai penista agama, melecehkan agama, mereka cuma mengupload. Tapi mereka kan orang-orang berpendidikan juga Mas Eko. Iya, tapi kan mereka sebagai karyawan saat itu. Dan mereka punya kewajiban sebagai karyawan untuk mengupload materi-materi promosi. Itu yang juga harus difikirkan. Maksud saya gini, ada banyak orang, ada 3.000 orang yang kena dampak dari kasus ini. Ada orang-orang, 6 orang ini, saya mungkin ada pimpinannya tapi juga ada staf paling bawah yang juga kena dampak. Dan menurut saya kita penting memikirkan mereka. Oke, ada ketersinggungan, tetapi ini sudah diselesaikan oleh hukum. Polisi sudah menetapkan tersangkanya, proses hukum akan berjalan. Yang penting bagi Pemda sebagai pengambil kebijakan publik juga memastikan orang-orang ini, para pekerja Holy Wing ini tetap tidak disembarangin begitu aja, tidak kehilangan pekerjaan begitu saja hanya karena ada kesalahan. Mas dan Eko, ini tapi bisa ada dihindari. pihak juga yang bertanya efek jerahnya di mana kalau hanya 6 tersangka saja kemudian tidak diusut tuntas lagi tetap beroperasi? Efek jerahnya kalau bagi owner, bagi orang-orang yang investor, orang-orang yang punya duitnya nggak ada efek jerah. Tapi efek jerah yang paling kentara ya buat karyawan. Mereka punya uang, mereka bisa ngubah besok jadi perusahaan lain, tapi karyawannya gimana?
Jangan sampai efek jerahnya justru ke karyawannya dong. Kalau owner, investor yang punya uang hari ini bikin Holy Wing, besok ganti nama, nggak ada efek jerah. Tapi karyawannya itu yang paling efek jerah, yang padahal mereka nggak berbuat apa-apa. Mereka harus bertanggung jawab atas kecerobohan ini. Artinya upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI menutup sejumlah Holy Wings di DKI Jakarta ini sudah tepat atau belum? Apapun tindakan Pemprov, yang paling penting pastikan orang-orang kecil ini tidak sengsara hidupnya hanya karena kesalahan seperti ini. Para karyawan Holy Wing harus dipastikan terjamin hak-haknya sebagai karyawan. Itu yang paling penting bagi saya. Bang Egy Sujana, harus dipikirkan juga Bang, nasib para karyawan yang kabarnya dari 3.000 ini 2.800-an merupakan umat Islam juga yang bekerja di sana. Saya tidak langsung masuk ke urusan karyawannya. Itu urusan ece-ece lah. Ece-ece Bang? Iya. Kok ece-ece Bang? Iya, Ini karena nasib hajat itu orang banyak loh Bang. substansinya bukan di situ. Oke. Itu cuma konsekuensi logis. Substansinya adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan kepada Bunda Maria. Itu substansi. Kita jangan diskusi dialirkan ke urusan karyawan. Substansi ini yang terjadi, yang merupakan satu bentuk tindak pidana. Kenapa? Karena ciri khas hukum pidana telah selesai dilakukan. Itu ilmu hukum pidana. Jadi dengan telah selesai dilakukan penghinaan, ya, Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang luar biasa dalam ajaran Islam, yaitu Rasulullah. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 56, dia sebagai uswah, contoh teladan. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasul bersama malaikat. Betapa luar biasa posisinya. Tapi dilecehkan dengan seenaknya aja oleh si Hotman Paris dengan jajarannya itu loh. Melakukan satu pelecehan kepada untuk minuman keras yang jelas-jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Juga kepada Bunda Maria. Ini kurang ajarnya itu di sini. Telah selesai dilakukan oleh dia. Urusan karyawannya urusan si Hotman Paris yang punya sahamnya besar. Dia dapat untung berapa? Apalagi tadi Anda bilang ini bagian dari promosi-promosinya yang menguntungkan. Udah berapa dia dapat uang dari sini? Nah oleh karena itu saya appreciate, saya bersyukur ada Anies Baswedan yang berani tutup itu. Buat saya itu kurang secara ilmu hukum ya, bukan kebencian. Islam nggak mendasari kebencian. Al-Maidah ayat 8 tidak boleh kebencian pada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil, tidak boleh. Tapi pendekatan hukum yang ada adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT, perseroan terbatas, pasal 146 ayat 1 huruf A. Di sini bisa action langsung, nggak usah pengadilan. Yaitu kejaksaan dalam permohonan untuk membubarkan satu PT hanya memperhatikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Nah, yang paling jelas sudah kepentingan umum sudah terganggu di sini. Si Hotman Paris juga udah ngakui tadi kegaduhan. Tapi kenapa dia nggak mau tanggung jawab? Enak aja minta maaf. Saya tidak sependapat dengan MUI. Minta maaf urusan pribadi, lebaran, oke. Tapi kalau pelanggaran bahkan melecehkan agama nggak ada maaf. Lawan, perangi mereka orang kayak begini harus diperangi gitu loh. Itu konstruk Quran. Anda bisa baca surat At-Tahrim ayat 9. Ya, baca Quran lah kita yang beriman. Jadi oleh karena itu tidak sekedar ditutup, dibubarkan dan dipenjara si ininya. Si Hotman Paris, saya minta sama Nikita Marjani itu yang katanya punya mereka sama. Ya, nggak ada urusan maaf. Maaf itu tidak menggugurkan hukum. Ya, itu urusan pribadi. Ya. Oleh karena itu penegakan hukum, saya minta Jaksa Agung, ya. Jadi jangan cuma gubernur, Jaksa Agung punya kewenangan di sini, menginisiasi. Kemarin kita bicara soal peci aja diurus peci, ya tuh. Kok giliran yang begini nggak diurus ini? Harusnya langsung ditangkap orang kayak begini. Polisi urusan teknisnya dalam pengertian karena memang ada laporan polisi. Tapi Jaksa Agung itu punya inisiasi yang harusnya bisa membubarkan PT ini. Dasar saya Undang-Undang nomor 40 ya tahun 2007. Jadi nggak ada urusan dengan peringatan, nggak ada urusan itu. Konsekuensi itu lain penista lagi. agama dengan 6 tersangka Bang Egy?
Itu sekarang kan sudah ada 6 konsekuensi tersangka. logis dari Oke. kelakuan dia. Gini, hukum itu muatannya hak dan kewajiban. Hak dia harus kita lindungi. Kewajiban kita sebagai penegak hukum apa? Nah, dia telah selesai melakukan tindak pidana, ya dihukumlah. Tapi ada, saya baca di KUHP pasal 50 itu anak buah itu tidak bisa dipersoalkan, sebenarnya bisa juga itu. Yang persoalkan yang punya saham. Ya, kenapa? Ya kayak juga undang-undang teroris, siapa yang ngasih sumbangan aja diperiksa banget. Nah, kenapa ini yang punya saham nggak diperiksa ini? Bahkan udah kemana-mana dia si Hotman Paris minta-minta maaf. Apa ini orang ini? Ya, ini jelas-jelas melanggar penistaan kepada agama. Jadi untuk ini bagi saya tidak maafkan karena sudah menyinggung Nabi yang kita muliakan. Anda disinggung coba. Kenapa nggak dia bikin undangan buat Luhut misalnya? Kenapa kok Nabi Muhammad? Kenapa ke siapa Bunda Maria? Itu persoalan serius. Jadi konstruk hukumnya ini telah melanggar tindak pidana. Konstruk hukumnya jelas, ya. Dan juga pasal 156A KUHP itu jelas sekali pelanggaran hukumnya di situ 5 tahun. Jadi harusnya segera ditangkap tuh kaitannya dengan pemegang sahamnya ini. Nggak bisa enak aja datengin majelis ulama kemudian minta maaf majelis ulama maafin terus kita umat Islam enggak. Islam nggak ada struktur ulama-ulama begitu. Islam itu egaliter, ya. Kesamaan kedudukan kita dalam Islam itu nggak ada, tergantung ulama-ulama. Sekarang sudah sedang diproses hukum, Pak Ahmad Nurholis. Apakah kemudian Anda juga sepakat unsur promosi marketing yang digalakkan oleh Holy Wing ini juga mengandung unsur SARA? Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan ya. Pertama, apa yang dilakukan oleh staf marketing Holy Wing itu memang sudah sangat keterlaluan menurut saya begitu. Jadi mereka itu tidak sensitif terhadap keberagaman, terutama terkait dengan SARA itu tadi ya, agama dalam hal ini. Kan di dalam Islam nama Muhammad dan juga Maria bahkan itu kan sesuatu yang disakralkan, yang dihormati. Sehingga mestinya mereka itu dari awal sudah mengetahui kira-kira efek yang akan terjadi kalau mereka melakukan promo dengan cara seperti itu dampaknya seperti apa gitu. Nah oleh karena itu Holy Wing memang sengaja atau tidak itu sudah terjerembab ke dalam pusaran bagaimana memancing kekisruhan di antara umat beragama. Nah inilah yang harusnya dihindari. Apalagi kan sebentar lagi kita masuk tahun politik kan kita nggak ingin lagi terjerembab dalam persoalan politik identitas begitu kan gitu. Anda melihat ini disengaja oleh Holy Wings? Dalam soal promo untuk memberikan gratis kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria, menurut saya itu disengaja. Tetapi saya juga tahu orang-orang muda yang ada di sana itu kan orang-orang kreatif gitu ya. Mungkin mereka tidak berpikir panjang. Ini karakteristik orang muda kan kadang-kadang begitu. Nah oleh karena itu dengan hanya ditetapkannya 6 tersangka, menurut saya bukan mereka harusnya yang bertanggung jawab itu adalah ownernya. Nah itu yang harus ditindak menurut saya. Mau mereka bilang tidak tahu atau kurang melakukan supervisi dan sebagainya itu bukan alasan. Tetapi justru yang harus bertanggung jawab adalah pimpinannya. Direktur kreatif sudah kena juga itu Pak Nurholis. Ya pimpinan tertingginya kan belum kena kan gitu. Jadi supaya ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak main-main dengan simbol-simbol yang terkait dengan agama. Karena kita ini kan masyarakat ini sangat sensitif kalau disentil dengan persoalan-persoalan keagamaan. Nah itulah yang harus menjadi perhatian kita, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan penutupan, saya sebetulnya tidak setuju juga kalau itu langsung ditutup. Kenapa? Karena justru ini poin yang ketiga yang mau saya sampaikan juga, Pemprov itu kan sudah lama mengikuti sepak terjang daripada Holy Wing. Semenjak waktu pelanggaran PPKM, Pemprov sudah melakukan tindakan. Harusnya bukan kali sekarang mengatakan bahwa ternyata mereka menyelewengkan perizinan dan sebagainya. Itu harusnya sudah diketahui sejak awal gitu. Nah harusnya kalau mau melakukan penutupan atau peringatan itu sudah dari awal, bukan sekarang-sekarang ini begitu. Nah oleh karena itu saya tidak sependapat dengan Bang Egy dalam soal karyawan Bang gitu. Jadi menurut saya karyawan ini juga satu poin penting juga yang harus mendapatkan perhatian. Karena mereka ini kan bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin mereka juga nggak peduli agenda yang mau dilakukan oleh pemiliknya dan sebagainya. Mereka hanya punya tujuan bekerja, mendapatkan nafkah dan
ya terpenuhi kebutuhan sehari-harinya begitu. Soal gitu. Soal Oke. nafkah, ya. Islam ada ajarannya yang sangat ketat, nanti mungkin Felix bisa jelaskan. Konteks minuman keras, siapa yang membuat, siapa yang menyajikan sebagai pelayannya dan lain sebagainya itu kena, nggak bisa enggak. Justru ini blessingnya itu, si Hotman Paris yang punya uang banyak itu, tanggung jawab itu yang 3.000 itu, jangan dibebanin ke Pemprov. Dia yang bikin kok. Nah maka itu kan Nah, Bang, oleh karena itu ya, begini, tidak setuju urusan Anda, nggak ada urusannya dengan omongan saya, karena saya berdasarkan hukum yang jelas, normatif yang berlaku di negeri kita ini. Dan itu tadi saya sebut Undang-Undang Nomor 40. Konsekuensinya dari itu karena dia melanggar, telah melakukan tindak pidana. Itu konstruk hukumnya. Sehingga urusan tenaga kerja itu konsekuensi logis karena dia melakukan kesalahan. betul. Tapi Siapa kan yang bukan. nanggung kesalahan ini? Yang pimpinan dari perusahaan itu dong. Nah itu yang ingin saya tekankan kan di situ Bang ya Egy udah. gitu ya. Ya. Nah justru harusnya kita juga punya perhatian terhadap 3.000 karyawan ini gitu loh. Oh, itu Maksudnya betul. begitu. Karena Karena itu- itu tindakan menutup itu artinya juga menutup pintu rezeki mereka. Nah, ini yang mau saya Nah, sampaikan. karena begini Gitu. bos, kejadian ini tidak hanya DKI. Di Bandung ada tuh. Saya tuh demo anak-anak bos saya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, pimpinan saudara Iko untuk melakukan demo di sana, dan itu terjadi. Tapi gubernurnya cicing wae, nggak ada orang Sunda. Ya, mestinya kan ada gerakan juga seperti Anies. Ya. Nah maka karena ini menyangkut lingkup nasional, presiden mestinya turun tangan. Makanya saya tadi usul dalam konteks penegakan hukum, Jaksa Agung menginisiasi. Nah adapun nanti dia jadi pengangguran, itu urusan Kementerian Tenaga Kerja bisa, urusan Pemprov-nya bisa, itu yang saya maksud ece-ece itu turunan. Substansinya telah terjadi pelanggaran kepada penghinaan kepada agama Islam. Itu maksudnya, Selamat. saudaraku. Iya, saya bisa memahami soal itu bahwa Kalau udah ini memahami ya udah Iya. jangan pakai tapi-tapi. Iya nggak bisa begitu kan, Ya, tidak kalau selalu bisa memahami, hitam putih Bang. Kalau Gitu Anda loh. pakai tapi, Anda tidak memahami. Bang Egy, Kita kita lihat dengarkan dulu dulu Pak klarifikasi Nurholis ya, Bang. penjelasannya seperti Nah, apa. ini Ya, logika, pemahaman saya logika kan bisa mantik. berbeda Saya dengan apa yang memahami, dipahami oleh tapi Bang Egy, apa kan itu? gitu. Berarti Kita tidak tahan memahami. dulu Bang Egy, kita Nggak. dengarkan. Silakan Pak Justru Nurholis. saya itu ingin melihat persoalan ini bukan hanya persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen, begitu loh. Jadi kita juga harus memikirkan 3.000 karyawan ini. Gitu. Karena itu saya mengkritik tindakan Pemprov yang tiba-tiba menutup Holy Wing ini gitu. Kan dalam proses membuka usaha kan tidak serta-merta kemudian ditutup, kan ada upaya, harus ada pembinaan, bukan pembinasaan itu. Gini, kalau Anda mengkritik Anies begitu, kalau Anies tidak tutup, saya yang kritik dia. Begitu Ya itu loh. hak abang, Ya, silakan makanya aja. itu. Bang Gitu loh. Egy tadi Jadi sudah jangan menyinggung berdebat nama di Hotman situ. Paris berkali-kali Pakai tadi. hukum. Bang Egy tadi sudah menyinggung nama Solusinya Hotman Paris hukum. berkali-kali. Bang Egy, Bapak sesungguhnya kami malam hari ini juga ingin mengundang Bang Hotman Paris untuk bisa bergabung berdialog. Namun sampai dengan saat ini belum ada respon. Kami sangat berharap Bang Hotman Paris bisa ikut gabung untuk menjawab tadi tudingan-tudingan dari Bang Egy Sujana. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan Pak Nurholis. Kalau tadi Anda sampaikan ini memang kemudian ada unsur kesalahan di sana, mencemarkan juga. Tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya? Ya, saya pribadi itu dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan, keragaman gitu. Bayangkan misalnya pada saat saya memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan mayoritas atau mainstream misalnya, kemudian saya dituduh melakukan penistaan. Nah itu kan bahaya, dalam konteks demokrasi berarti saya nggak punya kebebasan, kan begitu gitu. Nah oleh karena itu kembali pada persoalan Holy Wing, jadi kalau toh Pemprov itu harus menutup. Sebentar Pak Nurholis, ya. itu tadi belum clear. Oke, Kita apa yang butuh belum pengulangan clear? dan penegasan. Jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria bukan penistaan agama, bukan bagian dari penistaan tapi agama. itu kalau orang Jawa bilang ngece, kira-kira gitulah. Ngece tapi keterlaluan, Tapi kira-kira Anda gitu. sebagai umat muslim tersinggung tidak dengan hal ini?
Ya. Ngecek keterlaluan itu namanya menista itu. Gimana ente? Iya, abang kita pribadi bisa merasa ternista. Nah ini yang harus dipahami gini loh. Agama, kitab suci, Tuhan itu nggak bisa dinista. Ya sudah. Gitu. Terus kenapa tadi bilang bukan penistaan? Ya bukan penistaan, yang ternista kan kita sebagai penganutnya bang. Gitu loh. Tuhan itu maha suci, begitu juga agama Ya gitu udah ya. tahu Dia begitu, nggak akan ya jangan ternodai. ngomong sebaliknya dari itu. Nah kalau ngomong sebalik dari itu ya namanya menista. Enggak, yang sebaliknya itu gimana maksudnya? Ya tadi Muhammad tuh dimuliakan. Iya betul. Kok diundang minuman keras kayak begitu? Yang Itu diundang oleh menista. Holy Wing kan bukan Nabi Muhammad bang. Orang yang bernama Muhammad. Ente Yang gimana? kemudian. Memang yang kita bicarakan si Holy Wing bukan Nabi Muhammad. Ya, Makanya gimana kan. ente? Karena itu maksud saya jangan terlalu jauh juga Udahlah. dibawa sampai Itu, ke Nabi Muhammad. Soal definisi yang kita berbeda boleh saja, tetapi kita pakai hukum. Hukum itu exactly. Pasal 5 ayat angka 5 ya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu yang bertanggung jawab itu direksi. Pemegang saham juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau 3.000 anggotanya atau karyawannya dibubarkan atau dipecat atau tidak lagi ada kerjaan, tanggung jawab dia. Kasih pesangon setahun misalnya cari kerja. Dalam Harus tanggung soal jawab. itu Jangan saya enak-enak sependapat aja. dengan Bang Egy gitu ya. Karena itu justru yang harus kita pastikan adalah Pemprov DKI sebelum menutup harusnya mengawal bagaimana manajemen itu bisa memberikan pesangon misalnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba menutup lalu kemudian ini ter-PHK. Dan belum tentu dalam mendapatkan ilmu hak-haknya. hukum orang yang di gunung, orang tengah laut udah dianggap tahu. Ngapain Pemprov ngasih tahu-tahu begitu lagi? Udah dianggap tahu. Itu konstruk hukum begitu. Jadi Anda jangan menggiring-giring kita harus beri penjelasan dulu. Itu enggak. Tapi Gimana filosofi ilmu hukum Bang, penegakan hukum itu kan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tapi juga kemanusiaan kan begitu. Pak Nurul, Hukum tidak hanya keadilan. Bang Egy. Ada dua elemen lagi. Satu kepastian, yang kedua manfaat. Oke. Baik. Nah, saya bicara kepastian hukumnya. Kepastian Ya, hukumnya. tapi manfaatnya di mana? Manfaatnya dia mungkin jadi hikmah nggak minuman keras itu. Kan kalau kerja di tempat minuman keras haram itu. Lalu Orang Islam nggak keberlanjutan boleh. hidup mereka bagaimana Bang? Iya, tanggung si Hotman yang punya perusahaan. Nah inilah yang harus dikawal dan oleh bersama Pemprov pemerintah. DKI. Bisa Nanti begitu. dalam lagi ya. Ya, kenapa ente jadi mikirin yang Kita begitu? boleh ke Ustadz Felix Xiao, Bapak-Bapak. Kita ingin dengarkan pandangan Ustadz Felix Xiao. Apakah ini masuk kategori pasal penistaan agama ketika promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria? Tadi katanya bukan soalnya Ustadz. Mau gantian tempat duduk Bang? Supaya lebih akrab. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simulasi dulu kali ya. Saya pengen ngasih tahu tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya, gimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama? Bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada dugaan disengaja, nggak, pasti disengaja. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalif tu'raf. Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau lebih mau terkenal lagi kata orang Arab, kencing itu air zam-zam, pasti kamu terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Semakin besar kadar penyelisihan itu, maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan. Alias kalau dalam marketing, dalam online marketing, itu berarti adalah sesuatu yang nanti akan menarik interest. Itu sudah pasti. Karena saya dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu di manajer marketing. Jadi kita tahu proses marketing itu seperti apa. Nah, interest ini adalah ditarik dengan tadi kontroversi. Contoh misalnya, semakin besar kontroversi, semakin deltanya semakin besar, maka semakin besar kontroversi dan interest yang dihasilkan. Contoh, kalau saya bilang, Mbak Maria, kalau Mbak Maria mau pakai kerudung saya kasih 2. Itu kan itu promosi saya. Atau kalau mau lebih ngeri lagi saya bilang gini, Mas Andromeda kalau mau pakai kerudung saya kasih 4. Bisa paham ya? Itu kontroversi lebih besar. Atau kalau saya bilang sama Mas Eko, kalau Mas Eko mau berhenti fitnah, saya kasih kerudung. Nah, itu kalau misalnya lebih besar lagi berarti nggak tahu kan semakin besar Simulasi, berarti Bang. simulasi. Semakin besar kontroversi orang semakin tertarik kan gitu kan ya. Kan kita bicara kontroversi. Karena ini adalah masalah attention dan interest. Attention dan interest nggak punya value.
Jadi dia pokoknya mencari yang diselisihi maka dia pasti akan terkenal. Berarti kalau kita lihat miras minuman keras, mana yang paling berseberangan dengan miras, semakin dia deltanya semakin jauh, semakin akan dapat itu materi promosi. Semakin akan goal itu materi promosi, maka dicari. Siapa sih yang kira-kira paling berseberangan dengan miras kalau bukan orang muslim? Karena di Indonesia orang sudah tahu, orang muslim itu tidak boleh minum miras. Nggak boleh minum khamar, segala sesuatu yang menghilangkan akal. Maka dicarilah berarti Islam. Kalau gitu simbol Islam yang paling kuat siapa? Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu nggak hormat pada Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu diam ketika dia berhadapan dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad ini lebih penting daripada segala-galanya bagi orang muslim. Maka dipilihlah nama Muhammad. Kalau saya berandai-andai jadi orang yang marketingnya, saya akan mikir begini. Kalau gitu, kalau Muhammad doang ketahuan dong niatan gue. Berarti gue cari yang lain lagi nih. Yang mana ya? Kalau cowok namanya Muhammad, maka kalau perempuan, Masya Allah, Maria. Bukan hanya di Katolik, Bunda Maria. Bundanya Yesus Kristus. Di kita Maryam, sama. Bacaannya Maryam sama. Bagi kita adalah bunda suci, perawan yang tidak pernah tersentuh manusia. Dan kesuciannya ini disebut oleh Rasulullah. Artinya ini juga menyinggung kita sebagai orang-orang muslim. Penyebutan nama Maria ini berseberangan. Ketika kemudian ini ada di meja orang yang bahas. Oh ini goal ini pasti nih. Ini nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Tapi Ustadz, apakah betul-betul sebegitu terstrukturnya Oke, pembuatan nanti saya konsep jelasin. ide Nanti ini? kita sampai ke sana. Oke. Ini pasti akan goal. Nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Pasti menimbulkan kontroversi. Dan ini adalah dalam ilmu komunikasi, attention-nya dapat, interest-nya dapat. Tinggal di-convert ke action. Tinggal di-convert kepada langkah-langkah yang lain. Kan gitu kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Mungkin nggak ini adalah langkah yang sangat terstruktur. Kenapa TV One warna merah? Kenapa TV One warna merah? Mencolok? Berani, Bang. Bukan yang mencolok. Kenapa TV One di tempat-tempat yang lain ini merah, ini merah, segala macam. Kenapa nggak ada yang hijau? Kenapa nggak ada yang warna biru? Kenapa nggak ada yang warna kuning? Karena TV One punya namanya warna corporate. Benar kan? Sebagai manajer marketing, kita sudah brief kepada seluruhnya bahwa perusahaan tuh punya value. Perusahaan tuh punya prinsip. Perusahaan itu punya budaya dan itu semua orang harus tahu. Dari direksi sampai dengan tukang sapu itu semua harus tahu bagaimana visi perusahaan, misi perusahaan, lalu bagaimana kemudian nilai-nilai yang dijunjung perusahaan, budaya perusahaan. Sehingga yang saya khawatirkan Holy Wings ini sudah memberikan brief kepada orang-orangnya bahwasanya mereka itu pengen berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang bersifat mainstream. Karena yang dijual mungkin sesuatu yang bukan mainstream. Mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip berlawanan dengan agama. Maka muncul promosi kayak gitu. Artinya adalah apa? Ini adalah puncak daripada gunung es yang besar. Apa kemudian di bawah gunung es ini yang kita lihat ini? Narasi-narasi desakralisasi terhadap agama. Monsterisasi terhadap agama. Di barat sana ketika mereka kemudian melihat agama. Mereka jadi sudah bully-bulian. Karena di sana nggak ada muslim. Mungkin ya walau bisawab, orang-orang Katolik di sana kenapa nggak protes kita nggak tahu. Di barat, di Hollywood itu udah lebih ngeri lagi. Mereka menganggap tindakan menistakan agama, membuli, mocking terhadap agama, atau mengolok-olok agama, ini sebagai sebuah tindakan keren dan modern. Sebagai tindakan yang intelektual. Termasuk Holy Wings, misinya sejauh itu? Kita belum tahu, maka saya jelasin dulu. Ini di luar negeri. Ada kemudian komik yang kemudian ngomongin agama. Semakin berani nyinggung agama semakin hebat. Ngomong tentang Yesus ini, ngomong tentang Yesus itu dan seterusnya. Nyobek Quran. Bahkan ada film Hollywood yang ada kitab suci agama yang lain. Terus kemudian mohon maaf dioles dengan kotoran. Dan itu ditayangkan tanpa ada protes. Maka kalau kita berbicara tentang toleransi. Kita bicara tentang toleransi. Kalau misalnya Anda itu apa-apa dikit-dikit. Oh nggak apa-apa kita nggak tersinggung. Dikit-dikit apa-apa kita nggak tersinggung. Kita toleransi. Setiap orang yang toleransi pada semua hal. Itu orang bingung dan nggak punya prinsip. Agamanya dihina dia bilang enggak ini bukan penistaan agama. Ketika kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek ini bukan penistaan agama. Kalau misalnya terus kemudian agamanya kemudian dibilang ini adalah sesuatu yang kadrun dan segala macam mabuk agama. Ini bukan penistaan agama. Nah ketahui orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya prinsip.
He stands for nothing. Tapi Pak Nurholis nggak bingung dong, Saya nggak ngomong. bilang tadi bukan Saya nggak penista ngomong agama. loh. Makanya saya katakan ini adalah apa yang kemudian saya sampaikan berdasarkan struktur yang saya rinci tadi. Oke, berarti kalau kita lihat seperti apa kasusnya Holy Wing ini, maka promosi yang kayak gitu, itu sudah mendapatkan hasilnya. Dia terkenal, viral, famous. Meskipun terkenalnya dalam tanda kutip Akhirnya negatif. sudah didapat tuh. Nah cuman kalau nggak ada yang ngomong nih, ini pasti lanjut lagi. Karena ini sudah jadi narasi. Dan narasi apa yang dikembangkan di Indonesia adalah desakralisasi agama. Simbol-simbol agama dilecehkan. Nggak ada masalah kalau kita bertentangan dengan agama. Orang-orang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama dianggap sesuatu yang lumrah. Nah desakralisasi simbol-simbol agama dan monsterisasi terhadap agama ataupun segala macam yang mereka tuh pengen melemahkan fungsi-fungsi agama, ini yang justru harus diwaspadai oleh orang-orang di Indonesia. Jadi bukan sekedar kreatif kebablasan saja. Karena saya melihat ini adalah narasi besar yang harus diwaspadai sama-sama. Oke, yang kedua, saya juga nggak sepakat kalau seandainya Holy Wings ditutup. Kenapa? Karena masalahnya bukan itu. Mohon maaf, kenapa? Yang harusnya ditutup itu yang lebih besar, khomernya yang dilarang. Ya kan ya, mirasnya dilarang. Kenapa kemudian miras di bawah 5% doang yang diperbolehkan? Berarti mabok 5% boleh. Harusnya yang ditutup adalah peredaran miras. Berarti saya mendukung Pak Anies untuk menutup peredaran miras sehingga yang tadi berapa 3.000 karyawan? 3.000. Saya dari tadi mikirin loh. Kenapa nggak ada yang mikir sih? Lah Holy Wings kan banyak tuh, berapa cabang? 44 cabang. Kan bisa jualan air. Bisa jualan susu kedelai, bajigur. Disebarkan seluruh Indonesia kan dapat untung juga. Bukannya katanya Pak Anies kan juga begitu, masalah di Jakarta kita bukan perlu lebih banyak miras. Makanya harusnya kan sahamnya DKI juga dijual harusnya. Kenapa? Karena ini masalah lebih besar lagi nih. Karena masalah yang saya lihat adalah harusnya ditutup sekalian adalah mirasnya sekalian. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara hukum gak akan habis. Pakar hukum semua aja berbeda pendapat. Saya berbicara tentang etis. Kalau Anda berbicara tentang etis maka 3.000 karyawan itu begitu dia masih kerja di Holy Wings. Dan masih dia jual khomer dan masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu, lebih kesianlah mereka. Kenapa? Hukuman sosial masyarakat itu lebih kejam dan lebih sulit daripada hukuman dari segi hukum. Nah sekarang apa sudah terjadi? Masya Allah, ini semua orang di meja ini nggak ada yang nggak sepakat loh kalau ini adalah bagian daripada penistaan. Pak Nurholis kecuali. Tapi semuanya sepakat. Saya rasa seluruh orang Indonesia juga sama. Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian daripada penistaan. Minimal. Walaupun orang nggak berani ngomong, mereka pasti tersinggung. Minimal penegak hukum. Saya yakin Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Pertanyaan saya tuh sering mikir begini. Gimana kalau andaikan di hari akhir, kita tuh nggak dilihat sama Nabi Muhammad. Atau kita ngelihat beliau, kita nyari beliau, kita nggak ada. Di dunia ini mungkin ada banyak yang bisa bantu kita. Keyakinan kita loh. Tapi setiap penegak hukum, setiap kemudian hakim dan seterusnya, dalam hati kecil mereka, saya yakin mereka pasti masih punya kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Dan kita selalu bilang begini, hate speech lah, lalu kemudian kita bilang tentang masalah kita ini selalu intoleran lah. Ingat teman-teman sekalian, hate itu nggak bisa dipisahkan dari love. Orang yang punya love pasti punya hate dan itu equal. Contoh misalnya, saya sayang dengan ibu saya. Karena saya sayang dengan ibu saya nggak terima kalau ibu saya itu dinistakan. Saya sayang dengan istri saya. Maka kalau dia disuit-suit sama orang, di tengah jalan tuh, saya nggak akan bilang sama dia, Dek sabar. Yang penting saya kan sudah nafkahin kamu. Itu tidak menghilangkan gangguan yang dia terima. Dan mungkin rasa sakit hati ternyata suaminya nggak bela dia. Gitu kan ya? Saya sayang dengan bapak saya. Andaikan bapak saya itu dihina orang dan yang hina ada 10 orang dan saya nggak sanggup untuk bela bapak saya walaupun saya harus kemudian kalah, mendingan saya kalah daripada saya mundur. Saya sayang dengan bapak saya, ibu saya, istri saya sayang dengan anak-anak saya. Maka saya sayang dengan anak saya benci banget sama orang-orang yang mungkin mereka melecehkan anak-anak saya. Dan asal orang-orang tahu Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu. Maka harusnya orang-orang ngerti. Justru karena mereka ngerti, mereka bikin promosi. Ini kan kurang ajar. Gitu maksudnya. Maka jangan kemudian berhenti pada puncak gunung es. Lihat nih narasi ini yang harus diselesaikan. Maka saya bilang hukum jerak.
supaya orang-orang di luar sana tahu bahwasanya jangan main-main berkaitan dengan agama. Betul tadi. Nah, kalau berbicara mengenai efek jerah ini menarik. Apakah ini sudah cukup memberikan efek jerah ataupun belum? Kita tahan dulu, kita lanjutkan usai jeda sebentar lagi pemirsa. Sebelum melanjutkan penjelasan Ustadz Felix tadi, kita ke Pak Nurholis untuk memperjelas lagi. Ya. Apakah penyebutan Ya, Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Yao mungkin Pak Nurholis? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holy Wing-nya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya, itu jadi maksud saya. memang ada betul, ada unsur penistaan agama betul artinya ya. Udah selesai kita. Ya, gimana Bang? Bang begitu yang kita maksud. Gimana Ya kan sih? boleh dong punya pemahaman seperti itu. Misalnya gini, analoginya gini, misalnya Bang Egy menghina saya. Saya belum tentu hina. Benar, kan gitu. benar. Justru yang terhina bisa jadi Bang Egy kan Benar, gitu kan. benar, benar, Itu. Itu yang kita persoalkan. Makanya sebagai penulis saya coba jelasin Karena secara itu- bahasa kali ya. Secara bahasa gini loh Pak. Iya. Saya itu adalah pelaku subjek. Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Iya. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Iya. Pak Ahmad nggak nista Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Penistaan, Nah iya. itu yang dihukumi. Nah. itu. Iya, yang itu dimaksud. saya sangat paham itu. Makanya Oh, ya kan sudah. yang penistanya itu yang melakukan penistaan, bukan yang Alhamdulillah. dinista. Udah sekarang udah clear, harus- udah clear. Iya. Cocok, Clear. cocok. Guru Semuanya. agama menjelaskan memang harus. Ustadz Felix. Ada lagi? Ini Ya. Ernest sekali mau ngomong. Aku lanjutin dikit ya tadi ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa substansi masalah yang harus dibahas adalah lebih besar daripada kasus penistaan agama, Bang Egy. Tapi ini adalah narasi-narasi yang dibiasakan untuk kemudian menganggap agama itu remeh, mengolok-olok. Kita lagi menuju ke situ. Cepat atau lambat kalau kita biarkan jadi tuh. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah apakah cukup dengan 6 orang tadi? Saya perlu ngomong dulu sama 6 orang ini. Kalau denger ya masa sih kalian mau-maunya, tadi kata Pak Eko tadi, mau-maunya yang cuma ngupload doang itu, kok mau-maunya disalahin sendiri? Kasih tahu dong sama polisi, konsepnya itu kayak apa. Artinya itu harus kemudian dijadikan sebagai consideration, bahwasanya perusahaan punya value, perusahaan punya budaya, perusahaan punya struktur, punya nilai yang pengen diterjemahkan kepada publik. Jangankan perusahaan Holy Wings, orang yang jualan di pinggir jalan juga punya konsep marketing kok sekarang. Nah itu adalah yang harus kemudian kita perhatikan saya pikir. Oke Pak, terus dia tadi udah ketawa-ketawa nih Pak. Memang kenapa Pak? Nggak sepakat juga atau bagaimana? Silakan. Nah, kalau itu kan dari sisi aspek agama. Kalau saya kan orang kebijakan publik tadi sepakat tuh mengatakan bahwa tidak harus ditutup kan gitu. Nah, karena ini kebijakan sudah ditutup kan sudah ditutup. Maka menurut saya satu yang harus dipikirkan adalah bagaimana ke depannya ini karyawan termasuk juga ini Holy Wing-nya sendiri. Nah, kalau karyawannya tadi sudah ada banyak usulan supaya Pemprov memperhatikan juga. Ada tanggung jawab lah Pemprov terhadap mereka yang 3.000 itu jumlahnya itu solusinya seperti apa atau dicarikan pekerjaan lain atau harus bagaimana kan itu harus ada hal yang kedua itu kan dari sisi Holy Wing-nya sendiri itu kan bisa nanti ya dengan cara yang selama ini berlaku ya, aturan yang selama ini berlaku kan bisa membuka kembali dengan nama yang berbeda kan bukan itu dengan melengkapi surat-surat yang surat perizinan lah. Jangan-jangan nanti terulang lagi Pak Trubus. Ya kalau itu lagi itu tanggung jawab Pemprov juga karena Pemprov harus membina, mengawasi semuanya tanggung jawab. Sekarang masalahnya mereka ini kan bayar pajak. Kalau bayar pajak ya mereka harus tanggung jawab. Terlepas pajaknya berapa kan ada perdebatan tuh. Kok harusnya dia pajaknya pajak restoran, bukan pajaknya hiburan kan lain soal ya. Tetapi yang jelas dia membayar. Membayar itu berarti ada punctum unionis, ada punctum subjeksionis di mana kemudian menyerahkan kepada yang namanya negara, hak negara di situ. Kita langsung ke Mas Eko melihat tadi pandangan Ustadz Felix Yao bahwa narasinya itu tidak sesederhana yang kita pikir hanya sebatas menistakan agama di lingkup Holy Wing saja. Kalau saya lihat ya nggak juga terlalu jauh. Ini orang kreatif mau cari marketing, mau bikin heboh, jangan ditarik-tarik. Wah ini adalah terstruktur yang nggak juga. Ini orang kreatif yang barangkali tidak punya sensitivitas melihat problem bahwa
masyarakat kita beragama, kemudian mereka bikin program dan jadinya begitu. Kalau mereka tahu jadinya kayak gini, mereka nggak akan lakukan, gitu loh. Jangan juga terlalu wah banget ditarik kemana-mana, wah ada terstruktur. Itu siapa, Maria siapa, tahu, tapi mereka mungkin nggak tahu akibatnya. Mungkin mereka nggak tahu akibatnya sampai ke titik ini. Ini orang-orang kreatif barangkali yang mikir bagaimana menciptakan kehebohan sehingga timbul ada dampak marketingnya, gitu lah. Saya pikir itu. Tapi sekali lagi yang paling penting buat saya adalah itu dia. Ditutup atau tidak, tapi ada nasib orang yang harus diperhatikan. Itu yang jauh lebih penting bagi saya terhadap semua. Kita semua udah sepakat di sini. Iya, ini kebablasan dalam konteks promosi, menyinggung perasaan umat beragama. Nggak ada yang nggak sepakat. Menyinggung perasaan umat beragama, menyinggung perasaan orang-orang yang mengatakan bahwa nama tersebut adalah nama yang sakral. Kalau saya melihat ini kreativitas yang kebablasan. Tidak sampai sejauh itu berarti ya? Ya nggak sampai sejauh seperti tadi bahwa ada hal-hal yang terstruktur. Ya kejauhan kayak betul. kita ngelihat solusinya semua khilafah ya kejauhan gitu loh. No, yang ngomong lebih jauh lagi. Saya dari tadi nggak ngomong khilafah loh. Jadi gini loh. Khilafah belum keluar iya, tadi, betul, Pak. belum keluar. Masih jauh Pak, santai. Jadi gini loh, saya tuh masih ingat banget bahwasanya orang-orang yang masuk neraka tuh juga bilang begitu. Persis banget dalam Al-Quran. Bilangnya gini, kalau saya tahu ujungnya begini, nggak gitu gue. Nah jangan sampai nanti kita semua berakhir yang sama gitu maksudnya. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Orang-orang yang masuk neraka. Ya gini, soal nasib ya. Saya sudah jawab. Penanggung jawab dalam konteks pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tadi tahun 2007 itu direksi. Dan yang pemegang sahamnya itu, ya dialah tanggung jawab lah. Secara struktur di perusahaan itu. Adapun pemerintah juga harus tanggung jawab karena rakyat Indonesia juga harus pikirkan. Maka poin pentingnya lagi kalau Anda menganggap ini nasib penting, saya lebih penting tadi saya katakan penghinaan kepada agama Islam ini yang kurang ajarnya itu loh. Itu jauh lebih penting dari urusan-urusan itu nafkah yang tadi itu. juga kita sepakati. Nah, oleh karena itu Okay. jangan dinafikan. Adindaku, Eko, ya urusan agama ini penting sekali. Ya, cari itu udah proses hukum sekarang. Ya sudah, bahkan saya tambahin dibubarin, nggak boleh lagi gitu loh. Aku pikir wajar kebijakan publik. Ada orang yang lihatnya panjang, ada orang yang lihatnya pendek. Kebijakan publik itu nggak kalau dalam konteks konstruksi hukum harus lihat filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridis. 5 elemen ilmu inilah kebijakan publik itu dibuat. Anda jangan pikiran cuma teknis saja. Ini filosofisnya itu udah menghina agama Allah. Pak ini. Erles yang tersinggung Gitu. bukan hanya umat Islam tapi Sorry, juga Pak, Katolik. Ya. Bang Egy, kita boleh ke Pak Erles dulu. Oke baik. Dari tadi saya mendengar bapak-bapak ini sepertinya tidak sudi bahwa Holy Wing ini ditutup karena nasib dari 3.000 karyawan. Sebenarnya saya mencermati dari tadi, kita ini malu-malu sebenarnya. Malu-malu dalam artian begini Bang Egy. Kok yang disinggung nasib 3.000 karyawan, tapi kita tidak pernah singgung bagaimana nasib pengunjung. Nasib pengunjung. Bagaimana Bang? Dengan ditutupnya Holy Wing, kemana ke mereka? Pengunjung. Pengunjung. Penonton. Ya? Enggak, Pak. Ya, artinya di sini berarti kita harus jujur bahwa kita sebenarnya saya menduga jangan-jangan kita ini bekerja sama atau salah satu pihak yang berdiri. Bisa juga komisaris dan lain sebagainya dari Holy Wings atau ada pesan sponsor dari Holy Wings untuk mempertahankan, memperjuangkan tempat hiburan ini sehingga jangan ditutup. Jangan ditutup. Kalau bisa tempat ini jangan ditutup. Iku loh, ada 3.000 loh. Ada 3.000. Tapi dia sudah mencederai umat Islam dan umat Katolik. Itu sudah tidak dipikirkan lagi. Yang dia fokuskan 3.000. Bang Angka Eko ini dan sabar, Pak Trubus bukan pemegang saham kok Bang, bukan. Ya hari ini mungkin tidak pemegang saham. Hari ini malam ini saya katakan beliau-beliau belum ada. Enggak Pak, jangan Pak. Kita jangan ada dusta lah. Sekarang begini Pak. Kita dari tadi angka 3.000. Sementara malam ini manajemen tidak hadir. Hotman Paris diundang berkali-kali tidak hadir. Sudah kami coba tapi belum berkenan. Saya juga sebenarnya mau bertanya di sini, saya baca di media online tadi.
maghrib waktu dalam perjalanan ke sini, di situ ada statement dari Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwa kenapa nama Bunda Maria dan Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam promosi daripada Holy Wings, karena data pengunjung di Holy Wing, pengunjung terbesar, pengunjung terbanyak itu nama Maria dan Muhammad. Ini yang perlu kita klarifikasi kepada Bang Hotman. Dia dapat nama ini dari mana? Emang cara masuk di Holy Wing kita kumpulkan KTP? Ini perlu kita klarifikasi. Bisa jadi reservasi, Bang. Reservasi, mencantumkan nama. Berarti ada datanya harusnya. Harus ada data, makanya saya bilang Bang Hotman, media tadi kita perlu klarifikasi ini. Mungkin dalam hal ini bapak-bapak dari Polda Metro bisa meminta juga kepada Hotman Paris untuk pertanggungjawaban ini. Bang Erles, banyak juga kemudian yang menyatakan Anda sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya, mengapa tidak bertabayun saja, artinya kemudian mengajak pihak manajemen untuk berdiskusi secara musyawarah? Oke. Kalau dalam kasus lain atau Mbak dilecehkan, mungkin kita masih bisa bermusyawarah. Tapi, ini tapi di sini. Enggak, saya kalau mau contoh, saya enggak mau yang lain. Yang dekat-dekat saya aja yang kita contoh supaya lebih dipahami. Lebih cepat, lebih nangkap ya. Jadi gini, ini toko sentral loh Mbak. Dunia. Ada Nabi Muhammad, ada Bunda Maria di situ. Jadi kita perlu klarifikasi sebenarnya malam ini mereka dua harus dihadirkan. Terus Bang Hotman kemana-mana itu kita juga perlu tahu. Bang Hotman posisi sebagai apa di sana? Pemegang saham, Bang. Pemegang saham. Ada nggak RUPS dan lain sebagainya Bang Hotman dicantumkan. Terus yang berikut, paling tidak mau bikin event dan lain sebagainya itu pasti ada dong yang namanya kompromi-kompromi. Pertemuan kecil-kecilan dan lain sebagainya. Topik ini layak enggak? Jadi kalau menurut hemat saya, ini semua perlu diusut lebih jauh, lebih tuntas. Artinya bukan hanya 6 karyawan saja, tapi juga elit Holy Wings juga ikut. Kalau sampai malam ini 6 karyawan, saya masih punya pemikiran ya. Saya masih menduga tersangka di kemudian hari dalam waktu dekat bisa bertambah. Karena di sana jual miras dan lain sebagainya. Ini kan dari Polda belum umumkan temuan-temuan mereka ya. Bisa aja dari 6 orang ini hanya menyebut, mengiklankan nama Bunda Maria dan Nabi Muhammad. Tapi di kemudian bisa saja, jangan-jangan 6 orang ini, jangan-jangan ya, jangan-jangan Bang Egy, 6 orang ini ada tersulut obat atau lain sebagainya, kita belum tahu. Ini masih pengembangan penyelidikan dari teman-teman. Jadi intinya jerat pidana yang Anda sasar bagian apa ini? Pelecehannya itu. Pelecehan itu kita harus tegakkan, apapun mereka harus mempertanggungjawabkan. Namun pihak-pihak yang ada atau yang ikut mensponsori acara tersebut kita minta. Singkat saja Ustadz Felix Xiao, sekaligus closing statement juga. Ya, singkat teman-teman sekalian, bahwasanya kita harus melihat ini lebih komprehensif. Kalau kita cuma berhenti pada kasus penistaan agama, yakin besok terjadi lagi. Karena ini sudah narasi yang dikembangkan. Maka narasi ini harus di stop. Narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama, mengolok-olok agama, monsterisasi terhadap agama, mocking terhadap agama, ini harus di stop. Desakralisasi agama ini harus di stop. Caranya gimana? Kasih kemudian hukuman yang buat jerak. Supaya yang lain lihat bahwasanya kita tidak bisa untuk melakukan ini di Indonesia. Hukuman jerak semacam apa ini Ustadz? Hukuman jerak bisa banyak. Pertama misalnya buat hukumnya. Kalau misalnya sekarang sudah ada hukum Islamofobia di PBB, kenapa Indonesia nggak bisa? Negeri muslim terbesar loh. Ini perkara sangat sensitif loh. Lebih sensitif. Pasal penghinaan presiden ada. Masa kita lebih tersinggung presiden terhina daripada Nabi Muhammad yang dihina? Ini kan problem nih. Berarti di mana kemudian secara etika kita menaruh posisi Nabi Muhammad tuh di mana? Gitu loh. Dan ini negeri yang muslimnya terbesar di dunia. Masa kita nggak ngasih contoh yang baik? Nah ini adalah sesuatu yang jerak. Bisa di penjara, bisa jadi apapun itu. Tadi dibina, tadi saya sepakat banget. Tadi jualan yang lain kayak jangan miras. Mirasnya dong yang ditutup kalau berani. Jangan cuma, ya tadi bisa jadi orang yang mabuk kan apa-apa nggak mikir. Gitu loh kira-kira. Nah jadi itu menurut saya yang harus kemudian kita perhatikan, komprehensif. Mas Eko. Iya, memang dalam konteks ini kita semua tadi sepakat bahwa ada problem serius.
di proses kreatif. Kalau saya melihat proses kreatif ini kan orang-orang kreatif ya. Problem serius dan tidak sensitif melihat isu-isu agama. Dan saya setuju bahwa isu-isu ini memang jangan pernah dimasuki apalagi soal simbol-simbol sakral. Tetapi juga harus dipahami ada juga kelompok yang menggunakan simbol-simbol sakral ini misalnya untuk hal-hal yang sifatnya bukan hal sakral. Kekuasaan dan lain ini juga bagian dari penistaan agama. Menggunakan simbol-simbol sakral untuk kekuasaan politik itu juga bagian dari penistaan agama. Karena itu selain tadi juga harus ada serius melihat politik identitas sebagai problem serius. Karena menggunakan simbol-simbol sakral untuk kegiatan politik juga adalah penistaan agama bagi Kita saya. semua sepakat ini penistaan agama. Terakhir Bang Eles, mau atau tidak jika kemudian mau diajak berdialog oleh pihak Holy Wings misalnya? Kalau saya begini ya, ini permasalahan sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya. Mau atau tidak? Biarkan urusan hukum berjalan. Baik. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi Bang Egy. Tetaplah bersama kami pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Safei. Assalamualaikum Pak Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Setelah kita mengikuti perdebatan panjang, ternyata ini adalah suatu hal yang amat menggelitik dan menusuk perasaan kita. Ada 3 hal. Tadi sudah disampaikan Ustadz Felix. Yang pertama adalah masalah inti dasar tentang minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal adlamu ridsu min amali syaitan. Fajtanibu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya nomor 1 al-khamr. Minuman yang memabukkan. Undang-undang tentang minuman keras di Indonesia, kalau saya berlihat, ini masih sifatnya seperti karet. Inilah dampaknya. Yang kedua, tentang masalah pelecehan dan penistaan agama. Siapapun dan agama manapun, baik kita umat Islam, apalagi saudara kita orang-orang Katolik, orang-orang umat Kristiani, merasa terpukul dan merasa tersinggung, bahkan merasa terhina. Ketika orang ini sudah membuat satu kreatif yang kebablasan, terstruktur atau tidak terstruktur, orang ini tetap adalah suatu hal menyatakan perbuatan yang di luar akal sehat yang tidak terukur. Lalu apa alasan kita? Inilah kerjaan yang paling berat penegak hukum. Bukan hanya pelakunya, pasti ada inisiatornya. Saya sering katakan beberapa pertemuan dalam acara kita catatan demokrasi. Orang ingin menghancurkan Pancasila. Bukan mengobrak-abrik lambang negara. Tapi merusak nilai-nilai agama. Kita ingat pada waktu era Soeharto, Arswendo, almarhum, hanya membuat polling Nabi Muhammad. Mereka langsung diciduk, dipenjarakan. Kalau ini saudara-saudara, terus terang, yang jelas-jelas mencari keuntungan, ada unsur di dalamnya adalah unsur untuk mencari profit. Lantas mereka dibiarkan dengan sebegitu saja. Lantas dianggap tidak merasa tersinggung. Alangkah bodohnya kita jadi anak bangsa. Coretlah Pancasila. Saya katakan coret saja Pancasila. Siapapun manusianya, apakah kebijakan publik. Ketika agama sudah tersinggung, agama terpukul, lebih cari keuntungan ataukah moralitas kita bicara. Apa artinya pakaian kita sandang, rumah yang mewah kita miliki, jabatan yang tinggi, sementara kita nggak punya moral. Bangsa Indonesia Pancasila karena lihat moral agamanya. Ketika sudah ini menyentuh nilai agama, siapapun anak bangsa yang merasa memiliki Pancasila dan beragama, jangan dibiarkan orang semacam ini bisa hidup di Indonesia. Saya lebih sadis kalau ada masalah agama. Sebab ini berkaitan dengan Pancasila. Jangan bicara Pancasila tanpa agama. Lihat ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah melanggar sila pertama. Di situ ada nilai-nilai yang harus kita jaga, kita hormati. Saya sadar dengan apa yang dikatakan Bung tadi. Ada nasib 3.000 orang. 3.000 orang punya nasib di dalamnya.
Tadi sudah dikatakan, kalau mereka mampu membuat kreativitas, kenapa nggak mereka berbuat kreativitas yang positif? Dan ingat, ini perusahaan. Ada di dalamnya, ada manajemennya. Mereka jangan hanya bicarakan nasib 3.000 orang. Ketika kepepet, ketika mereka untung, mereka apakah memikirkan kepada pegawainya? Jangan mikirkan yang 3.000. Ada 200 anak bangsa sudah dirusak otaknya. Saya ingat satu dokter yang menyatakan setelah meneliti minuman keras, setegak minum alkohol akan membunuh 700 sel otak yang ada di saraf yang ada di kepala kita. Makanya saya minta mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan yang terbuka. Ternyata setelah dibuka ada kasus-kasus yang lain. Terima kasih kepada Pemda DKI yang telah melakukan upaya penutupan. Dan juga kepada Pemda-Pemda yang lain. Tolong selidiki Holywing yang ada di Indonesia. Seluruh cabangnya, apakah benar mereka melengkapi perizinan yang ada di negara kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Selamat bekerja penegak hukum. Semoga Allah kuatkan semuanya. Dan mari kita anak bangsa, selaku umat beragama, yuk kita berjabat tangan. Untuk apa? Menjaga keutuhan negeri kita, menjaga Pancasila. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Ustadz Felix Xiao, Bang Erles dan juga Bang Edi Sudana. Terima kasih Mas Eko, Pak Trubus dan juga Pak Nurholis. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama 1,5 jam ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.